kirap wisuda Purna Bakti. Dimohon para wisudawan beserta pendamping menyiapkan diri. Kirap wisuda Purna Bakti, Ketua Mahkamah Syariah Aceh memasuki ruangan dengan tarian adat Aceh dengan musik serune kale. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta istri memasuki ruangan wisuda Purna Bakti dan bergabung dalam prosesi wisuda Purna Bakti secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta istri, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang yudisial, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-yudisial beserta istri, Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta istri, Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Direktur Jenderal Badan Pelayanan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta istri,
Yang kami hormati para wisudawan beserta istri ataupun yang mendampingi. Yang kami hormati para Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia serta hadirin yang mengikuti secara virtual. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Kamis tanggal 30 Desember 2021, upacara wisuda Purna Bakti Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta secara virtual dibuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Mahkamah Agung.
Pembacaan doa oleh Hakim Justisial Direktorat Jenderal Badan Pelayanan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Haji Abu Jahid Darso Atmojo, LC LLM PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yukafi'u ni'mahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakasyuk. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad fil awwalin wa fil akhirin. Ya Allah, saat ini kami berkumpul dalam rangka wisuda Purna Bakti Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Ibu Dr. Anda Hajah Rosmawardani SHMH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Bapak Dr. H.M. Sarif Mapiase SHMH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak DRS H.M. Alwi Malu MH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Bapak Dr. Andes H. Sarif Usman SHMH. Kami mohon kiranya acara ini mendapat ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, tidak terasa masa bakti para wisudawan sebagai Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta secara resmi sudah selesai bulan Desember ini. Oleh karena itu ya Allah, terimalah seluruh amal bakti dan pengabdian mereka dalam membangun badan peradilan ini sebagai amal soleh di sisi-Mu. Dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk melanjutkan perjuangan dalam menegakkan kekuasaan kehakiman dan membangun peradilan modern dan berkelanjutan. Jadikanlah acara Purna Bakti ini sebagai perpisahan secara formal kedinasan. Peliharalah persaudaraan dan kekeluargaan di antara kami semua. Langgengkanlah keakraban di antara kami, serta jadikanlah hubungan antara kami semua dengan para wisudawan hubungan yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan. Kami mohon kepadamu ya Allah, limpahkanlah kepada para wisudawan umur yang panjang, kesehatan yang prima, kehidupan yang berkah, serta ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Limpahkanlah kepada kami semua taufik dan hidayah, sehingga kami semua mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa para pimpinan kami. Karuniakanlah kesehatan dan keberkahan kepada para wisudawan, agar ide, ilmu, dan pikiran mereka terus disumbangkan untuk kemajuan umat, bangsa, dan negara. Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah berhimpun dalam cinta kepadamu, bertemu dalam taat kepadamu, bersatu dalam dakwah kepadamu, bersatu padu dalam membela syariat-Mu demi membangun peradilan yang memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Bapak Dr. Haji Chandra Boys Roza, SAG MAG. Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 65/P tahun 2021 tanggal 23 April 2021 dan nomor 123/P tahun 2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang pemberhentian hakim di lingkungan peradilan agama. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang pemberhentian dari jabatan hakim di lingkungan peradilan agama. Ke-1, memberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing. 1. Dr. Anda Hajah Rosmawardani SHMH, NIP 1954 1208 197903 2001 007.
Pembina Utama 4E sebagai Hakim Mahkamah Syariah terhitung mulai tanggal 8 Desember 2021. 2. Dr. Andes H. Syarif Usman SHMH NIP 1954 1222 198203 1001. Pembina Utama 4E sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama terhitung mulai tanggal 23 Desember 2021. 3. Dr. H.M. Syarif Mapiase SHMH NIP 19541231 198103 1092. Pembina Utama 4E sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama terhitung mulai tanggal 31 Desember 2021. 4. Dr. Andes H.M. Alwi Malo MH NIP 19541231 198403 1134. Pembina Utama 4E sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama terhitung mulai tanggal 31 Desember 2021. Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama mangku jabatan tersebut. Kedua, pelaksanaan lebih lanjut keputusan Presiden ini dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2021 dan 18 Oktober 2021. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Pemutaran video riwayat jabatan para wisudawan. Dr. Anda Haja Rosmawardani SHMH lahir di Aceh Utara, tanggal 8 Desember 67 tahun silam. Beliau merupakan lulusan Sarjana Hukum Islam UIN Ar-Raniri Banda Aceh tahun 1980, Sarjana Hukum Perdata Unsyah Banda Aceh tahun 2000, Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum UPN Veteran Jakarta tahun 2013 dan Program Doktor Ilmu Hukum UIN Ar-Raniri Banda Aceh tahun 2021. Memulai karir di lingkungan peradilan agama tanggal 1 Maret tahun 1979 di Mahkamah Syariah Banda Aceh. Dengan semangat dan keuletan beliau, karirnya melesat hingga diangkat menjadi Hakim tingkat pertama Mahkamah Syariah Banda Aceh, Wakil Ketua Mahkamah Syariah Janto, Hakim Tinggi Pengadilan Agama Pekanbaru, Hakim Tinggi Pengadilan Agama Medan dan Hakim Tinggi Mahkamah Syariah Aceh. Hingga akhirnya beliau menerima mandat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Syariah Aceh pada tanggal 19 Juni tahun 2017. Sempat berpindah tugas menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tahun 2019. April tahun 2020 beliau kembali ke pangkuan Tanah Rencong untuk melanjutkan pengabdian diri beliau sebagai Ketua Mahkamah Syariah Aceh dan merupakan wanita pertama yang menduduki jabatan Ketua Mahkamah Syariah Aceh. Gebrakan pertama dalam masa kepemimpinan, beliau fokus pada peningkatan kedisiplinan pegawai melalui sidak pagi, sidak ba'da sholat Jumat, apel pagi dan apel sore, serta program bimbingan mental melalui doa pagi, zikir, sholat berjamaah, serta kultum. Dalam peningkatan SDM, beliau aktif membagikan ilmu dan pengalamannya melalui rapat, diklat, bimtek dan pengawasan kepada jajarannya. Gairah dan ide-ide beliau selalu dikomunikasikan kepada jajarannya, sehingga terciptalah inovasi aplikasi Bunda Ros, Bank Guna Data dan realisasi pelaporan satuan kerja, aplikasi Siladil, sistem pelayanan arsip perkara digital, dan aplikasi Asuma, aplikasi suara Mahkamah Syariah Aceh. Agustus tahun 2021 lalu, Milad Mahkamah Syariah yang ke-19 dibuat meriah dengan program seminar nasional dan internasional dihadiri oleh unsur Forkompimda, serta pembicara dari Mahkamah Agung, Dirjen Badilak dan Internasional. Tahun 2020, semua satuan kerja, 23 Mahkamah Syariah tingkat pertama berhasil mendapatkan penilaian Surveillance APMA Excellent, dan tahun 2021 ini, 6 mahkamah sedang berjuang meraih predikat WBK dan WBBM. Istri dari Bapak Profesor Dr. Haji A. Hamid Sarong SHMH, Ketua FKUB Provinsi Aceh. Dikenal dengan sosok wanita yang tangguh, yang memperjuangkan tentang kedudukan perempuan dan anak.
Komitmen beliau dalam menegakkan syariat Islam tidak perlu diragukan lagi di bumi Serambi Mekah. Beliau selalu menekankan pentingnya konsistensi dan eksistensi Mahkamah Syariah di Aceh. Memasuki masa purna bakti, semoga Allah selalu memberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Persiapan penanggalan kalung jabatan dan tanda jabatan hakim dari wisudawan dan penyerahan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia selanjutnya digantikan kain syal atau untayan bunga melati oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dilanjutkan dengan penyerahan plakat Mahkamah Agung. Didahului prakata Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal 30 Desember 2020. Dan ini saya menanggalkan kalung jabatan dan tanda jabatan hakim. 1. Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Bu Dr. Randa Hajah Rosmawardani SHMH. 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Bapak Dr. HM Sarip Mapiase, SHMH. 3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. Andes HM Alwi Malo, MH. 4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Hasarip Usman, SHMH. Dan menggantikan dengan kain sal atau untayan bunga melati. Karena saya tidak bisa hadir secara fisik, maka saya delegasikan kepada 1. Wakil Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Bapak Dr. H. Rafiuddin MH. 2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Bapak Dr. H. Endang Ali Maksum, SHMH. 3. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. H. Zulkarnain, SHMH. Dan 4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Bapak Dr. Randes M. Saleh M. Hum. Penanggalan kalung jabatan dan tanda jabatan hakim oleh Ketua Mahkamah Syariah Aceh dan penyerahan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia selanjutnya menggantikan dengan kain syal atau untayan bunga melati dan dilanjutkan penyerahan plakat Mahkamah Agung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Ketua Mahkamah Syariah Aceh yang diwakili oleh Wakil Ketua Mahkamah Syariah Aceh. Kepada Wakil Ketua Mahkamah Syariah Aceh, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Penyerahan kalung jabatan dan tanda jabatan hakim dari Ketua Mahkamah Syariah Aceh kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diwakili oleh Wakil Ketua Mahkamah Syariah Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Desember 2021, saya serahkan kembali kalung jabatan dan tanda jabatan ini kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Wakil Ketua Mahkamah Syariah Aceh.
Atas nama Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, saya terima kalung jabatan dan tanda jabatan ini. Penyerahan plakat Mahkamah Agung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada wisudawan yang diwakili oleh Wakil Ketua Mahkamah Syariah Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, saya serahkan plakat Mahkamah Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima plakat Mahkamah Agung dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Semoga menjadi semangat bagi kami. Wakil Ketua Mahkamah Syariah Aceh disilahkan kembali ke tempat. Persiapan pemberian buket bunga kepada putra wisudawan Bapak Ahmad Al-Faruqi oleh istri Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ibu Budi Utami Syarifuddin yang diwakili oleh istri Wakil Ketua Mahkamah Syariah Aceh Ibu Hajah Siti Nurmiana Rafiuddin. Kepada Bapak Ahmad Al-Faruqi dan Ibu Hajah Siti Nurmiana Rafiuddin, disilahkan menempati tempat yang telah ditentukan. Penyerahan buket bunga oleh Ibu Budi Utami Syarifuddin kepada Bapak Ahmad Al-Faruqi yang diwakili oleh Ibu Hajah Siti Nurmiana Rafiuddin disilahkan. Sambutan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHMH, disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang yudisial, Yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-yudisial, Yang mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Panitra dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat para Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia dan Ketua Pengadilan Agama yang hadir secara virtual. Yang saya hormati para Wakil Ketua serta para Hakim Tinggi pada Mahkamah Syariah Aceh
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta beserta para hakim serta pejabat fungsional dan struktural sewilayah pengadilan tingkat banding tersebut. Yang saya hormati Ketua Umum Dharma Yukti Karini dan Ketua Dharma Yukti Karini Mahkamah Agung serta segenap pengurus Dharma Yukti Karini daerah dan cabang. Teristimewa yang saya hormati keluarga besar Ibu Dr. Randa Hajah Rosmawardani SH.MH, keluarga besar Bapak Dr. H. Sarip Mapiase SH.MH, keluarga besar Bapak Dr. H.M. Alwi Malo MH, serta keluarga besar Bapak Dr. Andes H. Sarip Usman SH.MH. Hadirin sekalian yang saya banggakan. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama pada pagi hari ini, baik secara fisik maupun secara virtual, dalam rangka wisuda Purna Bakti 4 Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan peradilan agama, yaitu Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Meski momen penting ini kita laksanakan melalui seremoni sederhana, melalui media virtual, namun kiranya hal ini tidak mengurangi kesakralan acara ini sedikit pun, dan kita tetap dapat mengikutinya secara khidmat. Di penghujung tahun ini, kita bersyukur kondisi pandemi COVID-19 sudah semakin melandai. Namun hal ini jangan membuat kita lengah dan mengabaikan protokol kesehatan. Oleh karena itu, saya tak bosan untuk terus mengingatkan agar kita senantiasa waspada dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan sebagai wujud ikhtiar kolektif dalam rangka menjaga kesehatan kita bersama. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandemi ini segera berakhir dan kita kembali dapat menikmati aktivitas secara normal pada tahun mendatang. Amin. Hadirin sekalian yang saya muliakan, mengabdi kepada bangsa dan negara merupakan bakti mulia sebagai wujud cinta setiap insan kepada tanah airnya. Masing-masing anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk mempersembahkan dedikasi terbaiknya untuk Ibu Pertiwi, tentunya di lapangan keahlian dan bidang masing-masing. Bagi para hakim, sudah jelas bahwa kancah pengabdian kita adalah di ranah penegakan hukum dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Hari ini Mahkamah Agung mewisuda 4 orang ketua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama yang menuntaskan masa pengabdian mereka di ranah yudikatif. Saya yakin dan percaya momentum hari ini merupakan fase istimewa bagi Bapak dan Ibu yang diwisuda. Setelah puluhan tahun lamanya mempersembahkan bakti tanpa kenal lelah, tentunya seremoni hari ini akan menjadi momen istimewa yang bernilai historis tersendiri bagi Bapak dan Ibu. Saya mencatat Ibu Dr. Randa Hajah Rosmawardani SH telah mengabdi selama lebih kurang 42 tahun. Begitupun Bapak Dr. H.M. Sarip Mapiase SH.MH telah mengabdi selama lebih kurang 40 tahun. Bapak Dr. Andes M. Alwi Malo MH telah mengabdi selama 37 tahun lebih kurang. Serta Bapak Dr. Andes H. Sarip Usman SH.MH telah mengabdi selama 39 tahun. Itu artinya bahwa Bapak dan Ibu telah membaktikan lebih dari setengah dari usia kehidupan yang Bapak dan Ibu jalani untuk berkhidmat kepada bangsa dan negara.
Dalam kurun waktu tersebut, tentu banyak suka dan duka yang Bapak dan Ibu alami. Berpindah tugas dari satu kota ke kota lainnya, menempuh gugusan pulau dalam gugusan bumi Nusantara, mengalami berbagai ragam cobaan dalam melayani masyarakat pencari keadilan. Hingga akhirnya sukses mencapai akhir pengabdian tanpa meninggalkan satupun catatan merah atau catatan hitam apapun. Atas pengabdian tersebut, maka prosesi wisuda Purna Bakti ini pada hakikatnya merupakan sebentuk penghargaan dari negara bagi Bapak dan Ibu yang telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Hari ini Bapak dan Ibu akan mencapai puncak keparipurnaan dalam mengemban amanah sebagai hakim, sekaligus mengakhiri masa bakti sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang merupakan puncak karir tertinggi bagi seorang hakim pada tingkat Yudek Bakti. Capaian membanggakan ini tentunya patut diapresiasi. Terlebih, tidak semua hakim memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Tanggung jawab besar ini tentu hanya dipercayakan kepada hakim tinggi yang dipandang kompeten dan berpengalaman, baik di dalam yudisial maupun leadership yang dibuktikan dengan kemampuan manajerial yang baik. Hadirin sekalian yang saya banggakan, sebagai sosok pemimpin, saya yakin bahwa Bapak dan Ibu merupakan role model dalam satuan kerja masing-masing. Pemimpin adalah figur yang menjadi panutan, mata air keteladanan, baik dalam tingkah laku, tutur kata, sikap maupun perbuatan. Karena itu saya berpesan, baik kepada Bapak dan Ibu yang wisuda maupun kepada seluruh pimpinan pengadilan dimanapun berada, baik tingkat pertama maupun tingkat banding, untuk selalu meninggalkan keteladanan dimanapun kita ditugaskan. Ingatlah bahwa keteladanan merupakan legasi terbaik yang dapat kita wariskan kepada generasi mendatang. Meski kelak raga kita sudah tidak lagi berada di tengah-tengah mereka, namun legasi itu akan membuat kita tetap dikenang, memberi spirit dalam kehidupan mereka, sehingga seakan kita tetap hadir bersama mereka. Bagi seorang hakim, legasi terbaik itu terwujud dalam bentuk integritas, keikhlasan, maupun kesungguhan. Hal ini pula yang akan mengantar setiap hakim untuk sampai pada garis finish pengabdian dengan selamat. Integritas, keikhlasan, dan kesungguhan merupakan modal dasar bagi setiap hakim, bahkan setiap orang, untuk mendapatkan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini sebagaimana juga diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bunyinya sebagai berikut. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencarian keridhaan kami, sungguh akan kami tuntun mereka di jalan kami. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Selain itu, jejak keteladanan itu juga akan tercermin dalam setiap putusan yang pernah Bapak dan Ibu jatuhkan. Dari putusan-putusan itu terpancar nilai-nilai integritas dan intelektualitas. Kita yakin dan percaya bahwa jika putusan itu terlahir dari kombinasi pertimbangan nurani, disertai basis keilmuan yang benar, maka semua itu akan menjadi ladang amal jariah yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana disyaratkan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali engkau berbuat adil di antara dua orang, itu merupakan amal yang bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lebih tegas, Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa setiap ijtihad yang disumbangkan hakim setiap kali memutus perkara
tidak akan pernah sia-sia. Selama ijtihad tersebut bersumber dari olah pikir berlandaskan pengetahuan disertai sikap integritas. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hakim berijtihad sesuai keilmuannya dan ijtihadnya melahirkan putusan yang benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila hakim tersebut telah berijtihad sesuai keilmuannya dan ternyata ijtihadnya itu melahirkan putusan yang keliru, maka ia tetap mendapat 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Oleh karena itu, ribuan putusan yang telah Bapak dan Ibu hasilkan selama puluhan tahun menjalankan tugas, semoga menjadi amal ibadah bagi Bapak dan Ibu sekalian. Amin. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan. Tuntasnya masa-masa pengabdian tidak berarti berakhirnya bakti kepada masyarakat dan negara. Memang sejak hari ini, rutinitas Bapak dan Ibu sebagai hakim untuk memeriksa dan memutus perkara telah berakhir. Namun bakti kepada keluarga, masyarakat, dan negara tidak akan pernah berhenti hingga akhir hayat. Lebih dari itu, masa purna bakti merupakan masa-masa yang penuh berkah. Di masa itu, kita punya waktu yang lapang untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita, punya waktu yang cukup untuk memperbaiki apa yang salah, melengkapi apa yang kurang, sehingga babak akhir dari episode kehidupan kita dapat kita capai dengan husnul khotimah. Inilah hikmah yang terkandung dalam munajat yang kerap dilantunkan oleh Rasulullah SAW, yang artinya, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada penghujungnya, dan jadikan sebaik-baik amalku pada akhir hayatku, dan jadikan sebaik-baik hariku pada saat aku bertemu denganmu. Hadis riwayat Al-Tabrani. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan. Bagi keluarga besar Bapak dan Ibu yang diwisuda pada hari ini, momentum purna bakti ini tentunya juga memiliki makna tersendiri. Bila waktu-waktu selama puluhan tahun selama ini telah dipergunakan untuk kedinasan, maka mulai hari ini tibalah saatnya keluarga besar menikmati kebersamaan bersama Bapak dan Ibu. Untuk itu, atas nama pribadi maupun segenap pimpinan lembaga Mahkamah Agung, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian yang panjang yang telah Bapak dan Ibu berikan. Dan dengan disertai rasa syukur dan bangga, saya melepas Ibu Dr. Anda Hajah Rosmawardani SH, Bapak Dr. HM Sarip Mapiase SHMH, Bapak Dr. Andes HM Alwi Malo MH, serta Bapak Dr. Andes H. Sarip Usman SHMH untuk memasuki purna bakti. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih pada suami, istri, putra-putri, beserta keluarga besar Bapak dan Ibu sekalian yang selama ini setia mendampingi Bapak dan Ibu bertugas di jajaran peradilan dimanapun ditempatkan. Sebagai anggota Koop Hakim dan warga peradilan, saya juga berharap Bapak dan Ibu tetap menjalin komunikasi dan tali silaturahmi dengan segenap insan peradilan, Mahkamah Agung maupun dengan ibu-ibu Dharma Yukti Karini. Akhirnya, saya ucapkan sekali lagi selamat memasuki masa purna bakti dan selamat menjadi anggota Perpahi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirap wisudawan purna bakti. Para wisudawan dan istri maupun yang mendampingi disilakan meninggalkan ruangan upacara wisuda purna bakti diiringi oleh wakil ketua dan para hakim tinggi serta ketua pengadilan agama,
Mahkamah Syariah pada Mahkamah Syariah Aceh, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non-Yudisial beserta istri, Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta istri, Yang Mulia Ketua Kamar Agama Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Direktur Jenderal Badan Pelayanan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta istri meninggalkan ruangan upacara wisuda Purna Bakti.
upacara wisuda Purna Bakti Ketua Mahkamah Syariah Aceh dan ditutup dengan bacaan hamdalah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.